Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukralillah. Assalamualaikum ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Berjumpa kembali dengan Pusat Institut. Kali ini kita masih akan menayangkan seri diskusi beberapa hari lalu tentang sosok Jalaluddin Rahmat. Jadi kali ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Dr. Asrar dari YAI Langsa tentang Kang Jalal. Tapi kali ini mungkin beliau akan menjelaskan tentang posisi Kang Jalal dalam perkembangan hadis di Indonesia. Kononnya Kang Jalal juga pernah melakukan kritik hadis, khususnya yang mungkin yang terkait dengan posisi Ahlul Bait. Namun saya juga kurang paham persoalan ini karena kita tahu Kang Jalal ini salah seorang tokoh Syiah, artinya beliau menganut teologi Syiah. Kita tidak tahu apakah yang beliau kritik ini hadis-hadis yang berkembang di kalangan Syiah atau justru hadis-hadis yang berkembang di kalangan Sunni. Kalau yang dikritik hadis-hadis di kalangan Sunni ini saya kira kurang objektif juga karena beliau menganut teologi Syiah. Tapi lebih jelasnya kita dengar saja penjelasan Dr. Asrar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih pada Pak Dr. Miswari sudah memberikan peluang kepada kita yang tinggal di Aceh, terutama yang untuk YIN Langsa ya, sedikit memberikan gambaran atau deskripsi tentang bagaimana kita melihat lebih jauh posisi atau peran makanah al-ilmiyah yang dimiliki oleh Kang Jalal atau Jalaluddin Rahmat. Dan salam kenal saya kepada Bapak narasumber, Pak Dr. Khalid dan Dr. Muhammad. Perkenankan, saya adalah orang biasa, tetapi alhamdulillah saya diberi walaupun tidak diberi nikmat seperti halnya Pak Dr. Khalid, bersahabat dan berguru kepada guru kita Kang Jalaluddin atau Jalaluddin Rahmat, tapi setidaknya seperti teorinya Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslim, beliau mengatakan bahwa sebuah hadis itu bisa dianggap bersambung walaupun tidak berjumpa dengan Nabi, tidak berjumpa dengan para periwayat hadis. Kalau ada informasi mereka hidup dalam satu masa, maka itu sudah dianggap bersambung. Mudah-mudahan apa yang sudah disinggung oleh Pak Miswari tadi, memang saya satu masalah dengan Pak Kang Jalaluddin, apalagi satu lokasi mengambil studi doktoral. Beliau masuk pertama kali, saya belum masuk, kemudian saya masuk. Kemudian saya selesai, beliau akhirnya selesai beberapa tahun setelah saya selesai. Dan saya juga termasuk orang yang mungkin tentu saja tidak bersentuhan langsung dengan beliau. Bahkan pernah ada kesempatan sih sebetulnya ketika saya mengadakan muamalah atau bersilaturahmi dengan kaum Ijabi di Makassar, saya sebetulnya ada peluang untuk berjumpa dengan Kang Jalal, tetapi pada saat itu tidak memungkinkan untuk bertemu dengan beliau ya. Pada saat itu saya merasa sebuah penyesalan yang tak bisa diganti dengan sebuah saya kira itu hal yang sangat, bagi saya satu hal yang sangat merugikan bagi saya, karena alhamdulillah saya sempat juga berkunjung kepada orang-orang Ijabi dan saya diberikan papan bunga itu dari Ijabi, dan alhamdulillah juga pernah sempat
tidak bertaqiyah tidak bertaqiyah, tetapi pernah juga pengalaman pribadi dulu ya. Bagaimana saya bergaul dengan orang-orang ijabi yang sholat seperti sholatnya kaum Syiah. Jadi karena Sunni itu kan tidak terkenal dengan taqiyah, tetapi saya seperti halnya Kang Jalal pernah mengatakan, kalau saya sholat di hadapan orang NU maka saya akan melaksanakan kunut, tapi ketika saya sholat di kalangan kaum Muhammadiyah saya tidak akan melaksanakan kunut untuk menghormati mereka. Itu kata Kang Jalal dalam sebuah Oke, tadi ter-unmute ya. Oke, saya mulai saja mungkin dari slide ini, mungkin slide hanya sekedar oleh-oleh saja tentang Jalaluddin Rahmat dan diskursus hadis di Indonesia. Diskursus hadis di Indonesia. Yang pertama mungkin kita akan melihat bahwa hadis di Indonesia itu tentu saja dimulai ketika ada beberapa ulama Nusantara yang memiliki kemampuan di bidang berbagai variasi keilmuan. Salah satunya adalah beberapa karya mereka tentang hadis, kemudian ditelaah beberapa ulama berikutnya, dan ini merupakan salah satu cikal bakal kajian hadis di Nusantara atau di Indonesia. Tetapi tidak hanya itu sebetulnya, tidak hanya itu, bahwa sangat variatif ya, sangat variatif kajian hadis di Indonesia. Ada yang membahas, mengkaji tentang ulumul hadis atau hadisologi, ada yang membahas tentang fiqhul hadis atau syarah hadis, ada juga hadisologi di barat atau studi hadis di barat, dan seperti yang saya sebutkan di sini ada beberapa juga pemikiran hadis, tokoh hadis. Tapi sekarang ini sebetulnya ada kolaborasi antara tema-tema ini yang diangkat di dalam berbagai karya tulis ilmiah seperti jurnal atau penelitian-penelitian. Trennya sekarang mungkin orang lebih lebih suka kepada living hadis ya. Tren belakangan. Bahkan dan living hadis itu sebetulnya disponsori oleh UIN Kalijaga. Sementara mungkin ada dari UIN Sunan Ampel, yaitu tentang aplikasi hadis. Jadi ada beragam diskursus hadis di Indonesia. Pendekatan yang mereka gunakan itu seperti apa? Sangat banyak. Karena dalam sebuah jurnal mengatakan penulis tersebut membagi berapa persentase terbanyak ya. Berapa persentase orang yang mengkaji ulumul hadis, berapa persentase orang yang mengkaji studi hadis di barat misalnya, atau living hadis, itu sudah ada presentasinya. Saya tidak akan banyak berbicara di diskursus hadis di Indonesia. Mungkin saya lanjut saja ya, karena melihat waktu yang khalfiyah ilmiah Jalaluddin Rahmat ini sudah dikemukakan oleh Pak Dr. Khalid tadi. Jadi sebetulnya pertemuan pertama ya, yang saya tahu ya, Kang Jalal ada kecenderungan hati beliau untuk belajar ilmu hadis itu ketika dia melihat bahwa orang yang bagi pandangan beliau, orang yang bisa ilmu hadis itu adalah orang yang suka mendhaifkan hadis gitu. Ada fanut tadhaif atau fanut tahkim. Mendhaifkan hadis itu semacam seni di dalam untuk menunjukkan bahwa dia ahli hadis, untuk menunjukkan dia ahli atau pakar di bidang hadis. Bahkan beliau, Kang Jalal itu mengenal Nasiruddin Al-Albani. Jadi Nasiruddin Al-Albani adalah seorang yang belakangan dikenal sebagai orang yang ahli hadis, walaupun tidak diketahui backgroundnya seperti apa, tidak banyak diketahui oleh orang, tetapi beliau punya karya-karya yang banyak mendhaifkan juga, seperti Dhaif Sunan At-Tirmizi, Dhaif Sunan Ibnu Majah, Dhaif Sunan Abi Dawud begitu ya, walaupun ada sahihnya. Dan orang Muhammadiyah itu suka mendhaifkan hadis ya, suka mendhaifkan hadis. Jadi kok nampaknya, Kang Jalal mengatakan, kok nampaknya mudah sekali menjadi ahli hadis itu. Jadi kalau ada pendapat, ada hadis yang dia dhaifkan, itu sebuah
apa namanya prestasi ya, sebuah prestasi dia dianggap bisa dalam kajian hadis atau studi hadis gitu, dalam kajian hadisologi gitu. Tapi kalau menurut saya orang NU juga sebetulnya ada juga yang mendhaifkan hadis ya. Misalnya saja pakar hadis Allahu yarham misalnya Ali Mustafa Yaqub dari Nahdlatul Ulama itu, kalau Anda membaca, kita membaca beberapa karya beliau yang fenomenal ya dan monumental, misalnya sebuah legasi yang diberikan kepada para pengkaji hadis berikutnya adalah seperti hadis-hadis bermasalah ya kan, ada kitab beliau, ada buku salah beliau hadis-hadis ya bermasalah, itu beliau banyak sekali ya, lebih kurang 30-an definisi yang tentang hadis yang beliau doifkan atau beliau perjelas bahwa ini hadis ini doif, ini hadis palsu begitu. Jadi tidak hanya Presiden Muhammadiyah, NU juga ada beberapa tokoh hadis atau pakar hadisnya yang apa namanya yang suka juga mendoifkan gitu. Nah, ini fenomena yang diamati oleh Kang Jalal. Maka dari situ beliau mulailah belajar ilmu hadis, ulumul hadis. Kemudian ketika beliau menulis beberapa tulisan di berbagai media misalnya, atau di berbagai pidato khutbah misalnya begitu, di beberapa seminar-seminar risalat wa khitabat misalnya, beliau juga mengkaji hadis dan membuat semacam diskursus hadis itu secara polemikal atau secara mukhtalaf ya, supaya orang membaca karya beliau dan memberikan bantahan kepada karya-karya beliau itu. Yang saya tahu misalnya di dalam buku Islam Aktual itu sendiri ya, di dalam buku Islam Aktual itu sendiri entah ya, di dalam buku Islam Aktual misalnya pada halaman 165 beliau mencoba mengatakan begini, hadis antum a'lam bi amri dunyakum itu adalah hadis sahih Muslim. Tentu saja ini hadisnya dianggap sahih karena termaktub di dalam dinukilkan di dalam sahih Muslim. Tetapi beliau mengatakan begini, kalau kita pikirkan hadis ini, maka hadis ini tidak terbukti kesahihannya. Kenapa? Karena antum a'lam bi amri dunyakum itu seolah-olah sebetulnya memperlihatkan ketidaktahuan Nabi, kekurang informasi yang dimiliki Nabi tentang cara berkebun kurma ya kan, asbabul wurudnya begitu. Hadis ini turun ketika ada mungkin ada sahabat yang mencoba berkreasi atau dalam menyebut mengawinkan kurma jantan dan serbuk kurma jantan dan kurma betina. Lalu Nabi mengatakan, kenapa kalian lakukan itu? Maka beberapa hari kemudian mereka tidak melakukan itu. Kemudian Nabi datang kepada penduduk yang petani kurma itu dan melihat hasilnya, karena ide dari Nabi tidak mereka lakukan, maka hasilnya pohon kurma mereka itu gagal panen gitu. Jadi Nabi akhirnya mengatakan antum a'lam bi amrikum. Jadi mana mungkin seorang Nabi yang hidup di wilayah geografis yang bertani, Nabi tidak mengerti tentang persoalan ini. Ini kemuskilan yang ada di dalam hadis. Jadi Jalun Rahman mengatakan hadis ini tidak sahih. Lalu Jalun Rahman juga mengatakan bahwa hadis ini kan mengajarkan berarti sekularisme, gitu ya, mengajarkan sekularisme. Kalau kita lihat memang hadis ini mengarah kepada situ. Misalnya di dalam terjemah yang dibuat atau yang dibikin oleh Imam Muslim atau setidaknya Imam Nawawi ketika mensyarah hadis Sahih Muslim, beliau mengatakan imtitsalu ma qalahu syar'an duna ma dzakarahu min ma'asyid dunya ala sabili ra'i. Kita mengikuti Nabi imtitsalu ma qalahu syar'an terhadap hal-hal yang persoalan-persoalan syariat kita harus mentaati Nabi, wajib mentaati Nabi. Tetapi untuk hal-hal yang bersifat duniawi ala sabili ra'i, berdasarkan pendapat Nabi itu tidak mesti gitu ya. Itu yang dituliskan. Ini bukan perkataan saya. Ini yang dituliskan oleh mutarjim atau orang yang menuliskan terjemah Sahih Muslim terhadap hadis antum alam bi amri dunyakum itu. Dan ini kan sepertinya menurut saya itu mengarah kepada ajaran sekularisme, memisahkan antara otoritas keagamaan dengan otoritas keduniaan. Kemudian kita lanjutkan. Jalun Rahmat juga
eh, mendirikan, Kang Jalal juga mendirikan Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia lebih dahulu ya, lebih dahulu daripada ABI Ahlul Bait Indonesia. Dalam keterlibatan beliau di dalam beberapa pertemuan, di dalam beberapa ceramah, dan beliau kan sebagai seorang yang dianggaplah, kita anggap sebut saja sebagai Muslim Syiah, beliau kan mengcounter apa namanya hal-hal yang tidak betul dari pendapat-pendapat orang terhadap yang kontra terhadap misalnya pendapat Syiah Imamiyah. Jadi beliau memberikan narasi tandingan terhadap pendapat-pendapat itu. Contohnya apa misalnya? Misalnya ada orang yang mengatakan misalnya Syiah itu kan tidak ada di masa Nabi, di Al-Quran tidak ada disebutkan Syiah gitu ya. Dari mana sumbernya Syiah itu? Itu kan hal yang baru sama sekali. Apa yang dikatakan oleh Kang Jalal? Kang Jalal mengatakan, coba tanyakan kembali kepada mereka dari mana kata Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Tunjukkan kepada saya akan memberikan hadiah. Di mana dalam ayat Al-Quran, dalam hadis Nabi yang mencantum kata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu beliau menjelaskan bahwa kata-kata Syiah itu ada di dalam ayat-ayat Al-Quran dan dalam hadis Nabi. Itu semacam daf'u syubhat ya, daf'u syubhat yang ditunjukkan oleh Kang Jalal kepada orang-orang yang bantah tentang keberadaan eksistensi Syiah Imamiyah. Nah, pada saat mengungkapkan hal seperti itu, beliau kan membuat semacam narasi kehadisan ya. Beliau juga mengkaji sebuah hadis lalu mengatakan hadis ini statusnya seperti ini, kualitasnya seperti ini, dalam rangka tujuan untuk membentengi bahwa memang keberadaan Syiah itu memang legitimate atau sudah tercantum di dalam sejak Al-Quran diturunkan, masa kewahyuan gitu ya. Nah, itu mungkin. Selanjutnya yang terakhir adalah bahwa Jalal Rahmat ini berinteraksi dengan hadis Nabi itu ketika beliau menulis tentang risalah doktorah beliau. Risalah doktorah beliau saya lihat memang risalah doktorah beliau kan berjudul Sahabat Nabi sebagai sumber tasyrik. Asal usul sunnah sahabat, asal usul sunnah sahabat dilihat dari sebagai sumber tasyrik. Dalam berbagai argumentasi yang beliau kemukakan, akhirnya beliau menyoroti beberapa bagian daripada cabang ulumul hadis. Ulumul hadis itu kan sekitar 30-an lah ya cabang yang seperti dikatakan oleh Ibnu Salah ya kalau tidak salah, dan beberapa cabang lainnya dalam kitab ulumul hadis lainnya. Beliau menyoroti tentang persoalan ilmu jarh wa ta'dil misalnya. Beliau punya pendapat sendiri terhadap itu. Selanjutnya kita lanjutkan dulu bahwa tentang sedikit saya sebelum habis ini Pak Miswari sedikit saja sudah lewat ya. Tentang bagaimana kontribusi beliau berkontribusi ya, serpihan pemikiran beliau yang mungkin bisa kita raup, kita kumpulkan begitu sehingga seperti konstruksi yang baik yang bisa kita ambil serpihan itu, kita kumpulkan serpihan itu dari sebuah pemikiran yang pemikiran yang matang gitu ya. Kang Jalal Rahmat dianggap sebagai orang yang punya kontribusi di dalam pengembangan pemikiran terhadap hadis. Beberapa tahun yang lalu, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengumpulkan beberapa pakar, dan tidak saja dari orang yang pure hadis, dari beberapa, misalnya Amin Abdullah, ada Quraish Shihab, ada Ustaz Abdul Susin Al-Munawar, kemudian Kang Jalal, untuk merumuskan bagaimana cara metode memahami sebuah hadis. Maka Kang Jalal itu merekomendasikan untuk menggunakan pendekatan sejarah di dalam memahami hadis. Bagaimana di antara yang pernah beliau katakan misalnya, bagaimana coba lihat bagaimana pendapat para mazhab, para periwayat hadis, bagaimana background politis hadis itu ketika dipublish pertama kali, bagaimana hadis itu digunakan untuk kepentingan siapa. Misalnya begini, ada sedikit cerita bahwa yang menjaharkan basmalah itu kan pada awalnya kan Ali bin Abi Thalib. Pada awalnya adalah Ali bin Abi Thalib. Tetapi ada hadis dan riwayat lain mengatakan bahwa Nabi tidak menjaharkan basmalah.
dan itu disebutkan nama-namanya yang menjaharkan, yang tidak menjaharkan basmalah itu. Misalnya di situ ada Abu Bakar, ada di situ Utsman, tidak sebutkan Ali. Jadi Kang Jalal mencoba mengatakan bahwa harus ditelusuri dong ininya, para periwayat hadis ini, mazhab teologinya apa? Apakah benci kepada Ali atau orang yang nawasib kah, atau orang yang mencintai ahlul bait kah atau tidak? Selanjutnya belum menggunakan pendekatan ahlul bait dalam studi hadis. Host. Oh ya, ya, Pak Asrar, ini tuh suaranya termut, tolong di unmute, tolong di apa? Ya silakan Pak Asrar. Masih sampai di mana tadi? Sampai di mana tadi ya? Sebentar. Ada orang yang tidak suka dengan Sayyidina Ali atau gimana tadi? Ya di situ. Nggak lama kok. Oh gitu ya. Jadi sampai di mana tadi ya? Oke, jadi mungkin yang bisa saya sampaikan adalah bagaimana beliau mengusulkan bagaimana memahami sebuah hadis itu dengan pendekatan ahlul bait, lebih mengarah kepada menguji sebuah hadis dengan pendekatan Al-Quran. Tapi saya melihat para mufakir itu biasanya memang menguji hadis dengan Al-Quran. Yang anehnya menurut beliau adalah, oleh Kang Jalal mengatakan bahwa para ulama mengatakan begini, as-sunnah qadiyatul lil Quran. Yang menghukum Quran itu adalah sunnah, gitu ya. Bukan sebaliknya, bukan Al-Quran yang menghukumi hadis, tetapi sunnah yang menghukumi Quran. Ini sebuah kelucuan saya kira, yang menurut Kang Jalal juga sebuah kelucuan. Mana mungkin sebuah firman Tuhan dihukumi, ditahkim ya oleh sebuah sunnah nabawi atau hadis Nabi. Terakhir mungkin jarh dan ta'dil, beliau menolak. Saya kira beliau menolak penggunaan jarh dan ta'dil karena syarat dengan kepentingan para periwayat hadis itu di dalam kaitannya dengan mazhab. Kalau ada perbedaan mazhab menurut Kang Jalal ya, menurut Kang Jalal mengatakan sudah dibuang saja hadisnya. Misalnya mazhabnya menganut menganut Syiah misalnya, atau Rawafid atau Rafidhah misalnya, maka orang Sunni itu membuang jauh-jauh hadis yang jadi karena kepentingan yang seperti ini salah satunya Kang Jalal mengatakan bahwa ya sudah, tidak usah digunakan ilmu jarh dan ta'dil, kita menggunakan pendekatan pendekatan historical saja, pendekatan sejarah saja untuk menguji. Jadi Kang Jalal pernah mengatakan begini, untuk menerima sebuah hadis dan menolak sebuah hadis itu kita menggunakan pendekatan sejarah. Jadi pendekatan itulah yang bisa, menurut beliau, yang bisa digunakan untuk melihat kesahihan sebuah hadis. Saya kira itu yang dapat. Mungkin yang terakhir, saya melihat bahwa mungkin nanti kita bahas bersama saja. Beliau saya melihat sebagai orang yang yang meskipun beliau pro kepada Fazlur Rahman di dalam penggunaan kata sunnah, misalnya sunnah itu tidak hanya dari Nabi, tetapi juga pemahaman para sahabat terhadap sebuah hadis itu menjadi sunnah dan diamalkan dari beberapa generasi. Tapi juga beliau menggunakan mengkritik beberapa pendapat para ulama. Jadi saya menilainya, pemikiran beliau atau sosok beliau Jalaluddin Rahmat itu adalah seorang min al-mufakkirin al-ahrar, pemikir-pemikir yang bebas ya, yang bebas di dalam hal berdiskusi tentang persoalan-persoalan studi hadis atau hadis sholat. Ada beberapa pertanyaan tadi yang secara khusus kepada saya ingin mencoba memberikan beberapa jawaban, dan mungkin jawaban ini seharusnya ditanyakan kepada orang yang ada di dalam kelompok itu. Kalau yas'alunaka itu seharusnya kepada pas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lam, ahli dzikrinya yang ditanya gitu ya, ahli pakarnya yang ditanya. Kalau ada yang menanyakan misalnya tentang bagaimana sanad keilmuan Kang Jalal menurut ahlul bait, tentu harus menjawab ini adalah orang ahlul bait. Tapi walaupun begitu, sepengetahuan saya bahwa di dalam agama ini memang persoalan sanad atau keilmuan, sanad al-ilmi itu sangat penting. Bahkan di dalam beberapa perkataan oleh misalnya Ibnu Al-Mubarak, Abdullah
bin Al-Mubarak mengatakan al-isnadu minad-din. Laulal isnad laqala masya'a. Persoalan sanad keilmuan itu, sanad hadis itu adalah bagian daripada urusan agama. Kalau tidak ada sanad, maka orang akan, siapapun akan bisa mengatakan apapun. Maka untuk dalam kasus Kang Jalal, saya kira kita harus melihat tentu apa, kalau sanad itu terkait dengan guru, ittisal sanad antara seorang guru dengan guru, kita mungkin bisa melihat siapa guru Kang Jalal dan siapa tokoh-tokoh yang dikutip oleh beliau, sehingga kita bisa mungkin memastikan bahwa, tapi saya ingin mengatakan begini, Kang Jalal itu mengutip pendapat seorang tokoh, tetapi beliau sesungguhnya punya pendapat sendiri. Ibaratnya seperti orang yang mengkritik hadis lah. Kalau sekarang ada orang yang mengkritik hadis dan menyimpulkan hadis itu sahih, maka tidak menutup kemungkinan ada orang lain yang memberikan kesimpulan yang berbeda terhadap apa yang sudah ditetapkan orang lain. Saya ibaratkan seperti itulah kira-kira Kang Jalal. Jadi kita perlu melihat juga, mungkin kepada Dr. Khalid misalnya bisa kita tanyakan siapa guru-guru Kang Jalal gitu ya dalam bidang ilmu hadis misalnya, sehingga keputusan beliau terhadap hadis itu bisa kita terima. Terkait dengan periwayat dari kalangan Syiah, saya sudah menulis buku tentang ini, tentang hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang mencantumkan dalam sanadnya itu orang-orang periwayatnya adalah orang kalangan Syiah. Bahwa memang kalau kita buka kitab atau buku misalnya tentang usulul hadis wa ahkamuhu fi ilmi dirayah misalnya yang dikarang oleh Ja'far Subhani, seorang Syiah moderat, seorang imamiyah Syiah moderat, beliau mengatakan bahwa orang yang mantuqbalu riwayatuhu, orang yang diterima riwayatnya salah satunya adalah orang yang beragama Islam, kemudian dia baligh, berakal, dan menambahkan al-iman, yaitu orang yang beriman. Apa makna iman di dalam persyaratan orang yang terima riwayatnya ini? Beliau menjelaskan bahwa kata al-iman yang dimaksudkan di situ adalah orang yang menganut paham Syiah wa kana imamiyan, orang yang menganut paham Syiah imamiyah. Tapi ada informasi yang beliau kemukakan oleh Ja'far Subhani dalam kitab itu, ada tokoh Syiah lain yang mengatakan boleh saja kita menerima hadis dari orang-orang yang non-imami, orang-orang yang non-Syiah imamiyah, asalkan jalur sanadnya bersambung kepada para periwayat dari kalangan imamiyah atau yang penganut mazhab Syiah imamiyah, maka bisa saja diterima periwayat orang yang di luar Ahlul Bait, di luar Syiah imamiyah, dengan syarat itu tadi ada bersambung sanad kepada mereka. Jadi kalau kita lihat persyaratan seperti ini, memang kalau kita mengkritik hadis misalnya, membicarakan sebuah kualitas sebuah hadis, ya kalau di kalangan Ahlul Bait, di kalangan Syiah imamiyah, lihat saja apakah ada periwayatnya di situ yang bermazhab Syiah imamiyah, maka hadis itu bisa diterima. Itu menurut perspektif Ahlul Bait. Nah, jadi tapi itu lebih baik ditanyakan kepada ahlinya, kepada orang-orang yang berafiliasi kepada Syiah imamiyah. Selanjutnya saya ingin menjawab juga sedikit, apakah Ali pernah menyebutkan dirinya sebagai orang Syiah? Di situ disebutkan bahwa yang pengarangnya adalah Muhammad Kashif Al-Ghita, beliau mengatakan bahwa Syiah ini sudah ada di masa Nabi, di dalam Al-Quran sudah ada, misalnya di dalam surah Al-Hud ada disebutkan di situ Ahlul Bait, istilah Ahlul Bait. Di dalam surah As-Saffat disebutkan di situ bahwa ada istilah wa inna min syi'atihi la Ibrahim, dan sesungguhnya di antara Syiahnya kelompok. Jadi Syiah itu kan diartikan kelompok. Dalam Al-Quran disebutkan juga kata Syiah dan Syiah itu jamak daripada Syiah. Maka dalam ayat Al-Quran itu, dalam surah, di antara kelompok yang tergolong kepada pengikut kepada Nabi Nuh adalah Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Jadi kalau kita lihat memang kata Syiah itu sudah ada di masa Nabi dan sudah ada terbaca oleh kita di Al-Quran dan dalam hadis. Dalam hadis misalnya ada informasi dari beberapa periwayat hadis bahwa agama ini akan selalu jaya, akan selalu tegak dengan adanya 12 imam, begitu ya, istilah-istilah seperti itu, Ahlul Bait atau dan segala macam. Bahkan dalam Sahih Muslim dikatakan, aku tinggalkan kepadamu 2 perkara, yang pertama Al-Quran wa itrati, atau dalam riwayat lain wa Ahlul Bait. Jadi kalau orang Sunni itu sulit saya kira menjelaskan apakah kata Ahlussunnah wal Jamaah itu ada di dalam Quran.
sulit ya, bukan tidak mungkin, pasti bisa dijawab, tetapi sulit untuk menjawab seperti itu. Jadi kata-kata Syiah itu sendiri sudah ada dalam Al-Quran dan Hadis, dan kemudian dalam prakteknya di lapangan kata Syiah itu merujuk kepada beberapa orang sahabat min Syiati Ali. Syiah diartikan dalam pengertian yang sangat simplistik, yaitu kelompok yang mengikut kepada Imam Ali karramallahu wajhah, yaitu ada beberapa orang sahabat Nabi, di antaranya adalah Salman Al-Farisi dan beberapa sahabat-sahabat yang lain. Jadi intinya bahwa sebetulnya ketika ini mungkin closing statement dari saya, bahwa saya ingin mengatakan bahwa untuk mengetahui perkembangan hadis, pemikiran di bidang hadis dari kalangan Ahlul Bait atau kalangan Syiah Imamiyah, perlu saya tekankan Syiah Imamiyah, bukan Syiah Rafidah, bukan Syiah Sabaiyah, bukan Syiah Sabaiyah, bukan Syiah Ismailiyah, tapi Syiah Imamiyah. Kita bisa melihat perkembangan pemikiran hadis di kalangan Ahlul Bait dengan melihat bagaimana Kang Jalal memberikan syarah-syarahnya, memberikan penjelasan-penjelasan terhadap keautentikan sebuah hadis, baik dari aspek ilmu sejarah atau aspek dari ilmu jarh dan ta'dil. Jadi dari situ kita tahu bagaimana perkembangan keilmuan hadis khususnya di kalangan Ahlul Bait. Walaupun ada beberapa tokoh itu memang mungkin merepresentasikan keilmuan hadis di kalangan Ahlul Bait, tetapi yang lebih populer saya kira saat ini, apalagi momen-momen seperti ini, adalah Kang Jalal. Jadi Kang Jalal itu menurut hemat saya adalah sangat cocok, sangat pantas sebagai representasi pemikiran hadis di kalangan Ahlul Bait. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan kepada Pak Miswari. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.